musim baru IPL akan segera dimulai, akan dibuka dengan pertandingan Manchester United lawan Fulham. Jadi kita bahas langsung bagaimana kedepannya Manchester United di musim ini dan sampai manakah Manchester United mampu finish di musim ini. Let's go. Oke teman-teman, balik lagi di channel Mandro Official 10. Jadi akhirnya video yang kujanjikan dari lama akhirnya bisa up dan kubuat hari ini. Ini tanggal 15 Agustus. Jadi 2 hari lagi Manchester United akan menghadapi laga perdana mereka di IPL musim 2024-2025. Jadi di awal video kali ini kita breakdown dulu apa yang kita bakal bahas di dalam video kali ini, oke? Jadi kita bagi dalam tiga chapter, yaitu tiga pembahasan. Jadi di pembahasan pertama kita akan membahas apa saja yang berubah di Manchester United di bawah Ineos di musim 2024-2025. Terus di chapter pembahasan kedua nanti kita akan bahas para pemain yang keluar dan juga transfer pemain yang sudah terjadi sampai pada time video ini di record, berarti sampai 5 Agustus ya. Dan terakhir nanti adalah di pembahasan akhir yaitu prediksi Manchester United musim ini dapat sejauh manakah melangkah di 4 kompetisi yang berbeda yang mereka ikuti. Kita tahu Manchester United tentu saja main di IPL, terus Carabao Cup, FA Cup, dan juga Europa Cup, Europa League. Jadi langsung saja kita ke pembahasan pertama, oke? Kita ke pembahasan apa saja yang berubah di bawah ini, apa saja yang berubah di Manchester United buat musim ini di bawah Ineos, oke? Oke, jadi ini kita langsung saja ke pembahasannya. Jadi seperti yang kita tahu bahwa Manchester United itu sekarang khusus di olahraganya, di sportnya itu dipegang oleh Ineos bersama Sir Jim Ratcliffe sebagai pemilik separuh saham Manchester United, yaitu 51%. Terus ada Jean Claude Blanc itu sebagai direktur olahraga. Terus ada Sir David Brailsford itu sebagai direktur operasional dari Manchester United. Jadi setelah Ineos dengan 3 orang ini, setelah dengan Jean Claude Blanc, terus dengan Sir David dan juga bersama Sir Jim Ratcliffe, itu adalah orang-orang yang petinggi utama di Ineos saat ini yang memegang khusus di bagian olahraganya Manchester United, baik yang pria, akademi, sampai yang wanita. Dan seperti yang kita tahu juga teman-teman bahwa beberapa akhir musim lalu itu Sir Jim Ratcliffe lagi, Richard Arnold itu mengundurkan diri sebagai CEO Manchester United setelah 17 tahun dan digantikan oleh Omar Berada yang pindah dari Manchester City, dan dia sekarang udah mulai bekerja di Manchester United. Dan ada Jason Wilcock yang ini adalah menggantikan posisi dari Darren Fletcher, yang dimana dia sekarang menjadi asisten pelatih ya di stafnya Erik ten Hag. Jadi posisi direktur teknikalnya dipegang oleh Jason Wilcock. Sekarang beliau cukup lama bekerja di Southampton, kalau nggak salah Southampton ya. Jadi beliau ini di Southampton cukup lama, Jason Wilcock. Dan Dean Ashworth yang akhirnya resmi kita datangkan dari Newcastle itu sebagai direktur olahraga Manchester United. Jadi ya itu. Terus di bawahnya lagi kita bisa ke bawah.
itu ada Christopher Viveli yang dimana sebagai ada Director of Recruitment-nya Manchester United. Jadi beliau bertanggung jawab untuk merekrut pemain-pemain baru di Manchester United. Itu apa ya, yang scoutnya ngasih datanya itu, yaitu yang ngasih data dan juga nge-scout pemain itu adalah sekarang untuk sementara itu Christopher Viveli. Jadi beliau lah yang bekerja di sana. Terus yang mengejutkan adalah dari stafnya Erik ten Hag. Setelah Erik ten Hag perpanjang kontrak kalau nggak salah sampai tahun 2026. Jadi yang mengejutkan adalah beberapa bulan lalu itu Manchester United resmi mendatangkan Rene Hake dan juga Ruud van Nistelrooy dari Ahead Go Eagles, yaitu Rene Hake dari klub tersebut. Dan kita tahu bahwa Ruud van Nistelrooy adalah, dan juga Rene Hake ya tentunya, mereka berdua adalah head coach, pelatih kepala dari Feyenoord dan juga Ahead Go Eagles. Jadi itu menarik, entah apa yang terjadi, bagaimana caranya Ineos bisa melakukan negosiasi dengan mereka berdua agar meyakinkan mereka mau bergabung ke stafnya Erik ten Hag. Yang jelas dan juga yang sudah pasti bahwa mereka adalah menjadi asisten pelatih, tidak menjadi pelatih kepala. Itu yang menarik. Terus apalagi ya, jadi kita tahu Ruud van Nistelrooy juga memenangkan beberapa piala di Feyenoord musim lalu. Itu hal yang mengejutkan, dan kayaknya memang Ineos serius bersama Erik ten Hag. Dan juga apa ya, dan juga beberapa jam yang lalu Omar Berada juga menyampaikan bahwa mereka memang punya target jangka panjang bersama Erik ten Hag dan juga tim baru yang dibuat mereka. Jadi apalagi ya perubahan yang dibuat Manchester United, sambil buka lagi ya, perubahan Ineos bersama Manchester United kemarin, beberapa waktu lalu. Jadi kita Manchester United itu akhirnya bukan merampungkan transfer sih, mana ya fotonya, nanti aku masukkan lah fotonya juga bersama foto yang aku masukkan tadi, foto di awal tadi yang apa ya, struktur kepemimpinan Manchester United. Sabar, mana ya, sambil cari. Sabar. Jadi itu salah satu yang berubah dari kepemimpinan yang dulu dipegang oleh Glazer bersama, dan juga yang sekarang dipegang Ineos adalah yang berbedanya adalah dulu diisi dengan orang-orang yang tidak peduli dengan apa ya, dengan sisi olahraganya. Yang dulu dipegang oleh Glazer, yang dipegang oleh Joel Avram, terus juga Edward Ward, itu hanya mementingkan dari segi bisnis, dari segi keuntungan, dari segi keuntungan dan juga bisnis yang hanya mereka pikirkan dari keluarga Glazer sendiri, tanpa memikirkan klub, prestasi klub bagaimana, terus arah klub ke depannya bagaimana. Yang kita tahu kenapa banyak fans di luar sana yang meneriakan Glazer out, karena kita tahu klub ini selama 19 tahun di bawah Glazer itu tidak memiliki arah yang jelas, prestasi juga minim. Selama 6 musim baru memenangkan lagi piala Carabao Cup dan juga FA Cup, itu pun di bawah Erik ten Hag gitu loh. Satu musim di bawah Glazer cuma dapat satu tuh trofi dalam jangka 6 tahun terakhir ya. Kita nggak hitung yang Jose Mourinho terus Luis Van Gaal, itu kita nggak hitung. Selama 6 tahun terakhir mereka hanya mendapatkan satu trofi, yaitu Piala Carabao Cup musim lalu ya. 2 musim lalu berarti, 2 musim yang lalu.
dan jelas bahwa di bawah Ineos kali ini bersama Sir Jim Ratcliffe, bahwa sekarang orang-orang di setiap kepemimpinan Manchester United, baik itu CEO-nya, Director of Technical-nya, terus Direktur olahraganya, itu diisi oleh orang-orang yang paham akan dunia sepak bola gitu loh. Orang-orang yang ahli di dalam bidangnya lah. Jadi itu pertama yang membedakan. Terus kita tahu lah dan Ashworth dengan beberapa pemain yang berhasil dia datangkan dari, kan dia di Brighton dulu, pindah ke Newcastle, dan pada akhirnya pindah ke Manchester United, yang kita tahu bahwa di Brighton dia berhasil mendatangkan Mitoma dengan harga murah, terus McAllister dengan harga murah, terus juga Mitoma dengan harga murah. Itu yang membuat Newcastle menarik Dan Ashworth sebagai direktur olahraga mereka, dan itu juga yang menarik perhatian dari Sir Jim Ratcliffe bersama Ineos, sehingga pada akhirnya pada musim ini resmi Dan Ashworth menjadi salah satu orang yang memegang peran penting di Manchester United buat musim ini, bahkan buat beberapa tahun ke depan mungkin ya. Wah, ini dia. Jadi yang baru adalah dari Ineos juga, salah satu yang baru adalah tunnelnya para pemain itu berubah. Nanti kemasukan foto-fotonya itu berubah, tampilannya lebih bagus, dan logo Manchester United-nya ada di atas, keren sih. Dan juga ya sangat keren lah, sangat bagus, press baru, dan mudah-mudahan bisa membawa aura positif, dan juga mungkin menjadi salah satu semangat baru lah buat para pemain yang nanti bisa hadir di tunnel dan juga melewati tunnel ini, supaya bisa lebih mendapatkan banyak trofi lagi. Oke. Terus kita lanjut lagi, apa yang berubah di bawah Ineos, dan juga akhirnya tribun-tribun yang bocor, tribun yang bocor itu udah diperbaiki sama Ineos. Good job Ineos, yang tidak bisa dilakukan oleh Glazer. Jadi kita move on ke cukup lama ya, jadi kalian bisa enjoy aja, santai aja nonton video kali ini. Jadi ini udah di akhir pembahasan di segmen 1, yaitu apa saja yang berubah buat Manchester United di musim 2024-2025 bersama Ineos. Jadi kita lanjut ke segmen kedua, yaitu transfer pemain dari Manchester United, baik yang masuk ataupun keluar. Oke, teman-teman. Jadi kita lanjut ke segmen kedua. Jadi segmen kedua ini adalah membahas transfer apa saja yang berhasil dilakukan Ineos di transfer window summer musim 2024-2025 kali ini, dan juga seberapa banyak pemain yang keluar di transfer kali ini. Jadi akan kita bahas pertama dari transfer yang berhasil didatangkan oleh Manchester United. Jadi ini sumbernya aku ambil dari United District, nanti kan aku masukkan juga fotonya. Jadi pemain yang pertama didatangkan oleh Manchester United yang pertama adalah Joshua Zirkzee dari Bologna dengan sabar ya. Terus yang kedua ada Lenioro dari Lille. Terus dua transfer yang baru saja terjadi, Matthijs de Ligt dan juga Nasir Mazraoui. Itu pemain yang berhasil didatangkan oleh Ineos di musim ini, tentunya dengan Manchester United. Jadi ini tanpa ada Obi Cido Martin ya, karena Obi Cido Martin itu masih di akademi, jatuhnya bergabung ke akademi bukan ke tim senior. Jadi itu pemain yang
sampai saat ini berhasil didatangkan oleh Manchester United sampai tanggal 5 Agustus. Pada time aku record video ini, oke. Jadi pemain yang berhasil dijual Manchester United itu ada Alvaro Fernandes ke Benfica, terus ada Donny van de Beek ke Girona, terus Willy Cambuala ke Villarreal, terus ada Mason Greenwood ke Olympique Marseille, terus yang baru saja terjadi Aaron Wan-Bissaka ke West Ham. Terus ini pemain-pemain yang keluar dengan status bebas transfer. Ada Rafael Varane yang saat ini tengah bergabung ke Como. Terus ada Anthony Martial yang saat ini belum mendapatkan klub. Terus ada Solatier yang juga bergabung ke klub Turki kalau nggak salah dengan status bebas transfer. Brandon Williams dan juga Omar Parson juga keluar dengan status bebas transfer. Jadi itu para pemain yang berhasil didatangkan oleh Manchester United dan juga para pemain yang keluar dari Manchester United, baik itu secara permanen ataupun secara free agent. Jadi itu ada 4, 5, 6, 7, 4 ya, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pemain yang termasuk 4 masuk terus 10 keluar. Jadi itu transfer dari Manchester United buat musim ini. Terus kita lanjut ke rumor-rumor yang terjadi, oke. Kita tentu saja ke Fabrizio Romano bentar, oke. Kita buka dulu tweetnya Fabrizio. Nah, jadi kita ambil sumbernya di Fabrizio Romano aja ya. Jadi rumor pertama adalah tentang, nanti kemasukan juga fotonya, tentang Manuel Ugarte, yang dimana kita tahu beberapa hari lalu itu PSG menetapkan harga buat Manuel Ugarte itu di angka 60 juta euro, dan pada saat itu Manchester United menolak dan menyatakan mundur dari bukan perebutan sih, karena hanya Manchester United yang tertarik mendatangkan Manuel Ugarte. Jadi menarik diri dalam usaha mereka untuk mendatangkan Manuel Ugarte. Namun berdasarkan tweet Fabrizio Romano pada tanggal 14 Agustus, berarti baru saja kemarin, itu mengatakan bahwa Manuel mengatakan Ugarte tertarik banyak dengan pokoknya Ugarte ini sangat tertarik untuk kepindahannya ke Manchester United, dan juga Paris Saint-Germain dan juga Manchester United itu masih bernegosiasi sampai sekarang, dan agennya dari Ugarte itu Jorge Mendes sudah memimpin negosiasi dengan PSG, dan PSG terbuka untuk menjual Ugarte, dan Manchester United masih melihat-lihat, ibaratnya masih tertarik untuk mendatangkan Ugarte, karena kita tahu bahwa Casemiro udah sangat-sangat tua, sangat-sangat butuh regenerasi. Walaupun kita ada punya Toby Colliers, terus ada Kobbie Mainoo, mereka sangat-sangat masih muda lah, masih belum waktunya ya. Walaupun kita tahu Kobbie Mainoo musim lalu sangat-sangat tampil brilian, cemerlang musim lalu, tapi masih tetap butuh pelapis lagi ke dalaman squadnya yang lebih baik lagi, karena kita tahu Manchester United musim ini itu mengikuti 4 kompetisi sekaligus. Jadi itu buat update transfer dari Ugarte.
kayaknya ini transfer bakal terjadi sih, ditambah juga PSG sangat tertarik untuk mendatangkan rumornya Jadon Sancho dengan harga 60 juta euro. Mungkin akan terjadi tukar guling, kita tidak tahu, masih menarik untuk ditunggu karena masih ada waktu sampai ya 3 minggu kurang lah, bursa transfer baru ditutup nanti. Jadi itu buat Ugarte masih possible. Dan apalagi ya rumor ya, itu buat Ugarte. Terus kita ke satu lagi, masih banyak sih yang bakal kita bahas. Ada sih yang pengen gue bahas, bentar ya, cari itunya dulu sumbernya. Nah ini, jadi resmi Bruno Fernandes resmi memperpanjang kontraknya bersama Manchester United, yaitu sampai tahun 2027, dan opsi perpanjangan kontrak lagi bersama Manchester United itu 1 tahun. Berarti kontrak Bruno kalau yang 1 tahunnya itu diaktifkan itu berarti kontrak Bruno sampai 2028. Jadi dia melakukan perpanjangan kontrak 4 tahun lagi di Manchester United. This is good karena kita tahu Bruno salah satu pemain yang penting, memegang peran penting banget di United selama 4 musim terakhir. Jadi good luck buat Bruno, semoga bisa mendapatkan lebih banyak trofi lagi buat Manchester United. Dan katanya sih gajinya Bruno mengalami kenaikan gaji. Jadi itu rumor transfer apa lagi ya Manchester United ya. Ada satu sih pengen gue bahas, tapi ku cari fotonya dulu ya dengan secepat mungkin. Mana ya? Lupa lagi kulek tadi fotonya. Nah oke, langsung bentar ya, bentar. Langsung aja lah aku bilang, nanti jadi langsung aja aku bahas, nanti aku masukkan aja fotonya ya, foto rumor, hanya sebatas rumor. Jadi semenjak awal kedatangan Erik ten Hag, which is itu musim 2021-2022, Manchester United selalu setelah kejadian bahwa Frenkie de Jong kesebut aja namanya, Frenkie de Jong nggak mau datang ke Manchester United pada musim itu ya, pada waktu itu. Padahal itu Barcelona dengan Manchester United udah deal dengan harga 75 juta euro kalau nggak salah, hampir 90 juta euro buat datangin Frenkie de Jong pada saat itu. Namun Frenkie de Jong menolak untuk pindah ke Manchester United, dan akhirnya pada saat itu Manchester United beralih opsi ke Casemiro pada saat itu. Dan semenjak saat itu setiap bursa transfer maupun winter ataupun summer itu Manchester United selalu dihubungkan dengan Frenkie de Jong. Tapi beberapa waktu belakangan itu rumor transfernya kembali naik ke media. Salah satunya itu kemarin sempat dibahas oleh Fabrizio Romano. Sampai saat ini memang belum ada pembicaraan antara Manchester United dengan Barcelona, Manchester United dengan agennya dengan agennya Frenkie de Jong, maksudnya itu sampai saat ini tidak ada pembicaraan. Tapi ada beberapa, nanti ku carilah beberapa sumber di media lain nge-tweet itu bahwa Manchester United tertarik untuk mendatangkan Frenkie de Jong dengan harga 60 juta euro. Karena kita tahu Barcelona itu sangat kesulitan dalam finansial mereka dalam beberapa tahun terakhir, apalagi semenjak Covid. Jadi Barcelona sampai saat ini masih struggle di finansial mereka. Dan kan mereka baru saja mendatangkan Dani Olmo kalau nggak salah,
yang kok nggak salah udah resmi dan deal, here we go, dengan harga 53 juta euro buat Dani Olmo, tapi belum bisa didaftarkan karena ada aturan finansial dari La Liga sendiri yang kita tahu cukup rumit ya kan di Spanyol, di La Liga. Jadi mungkin itu akan menjadi apa ya, alasan yang cukup kuat mengapa Barcelona melepas Frenkie de Jong. Seperti yang kita tahu, Barcelona juga masih mengincar Nico Williams, dan walaupun Nico Williams mengatakan bahwa dia tetap akan stay di Atletico Bilbao, cuma kita tidak tahu di bursa apa saja bisa terjadi di bursa transfer kali ini. Dan ya menarik sih untuk ditunggu apakah Frenkie de Jong akan benar-benar datang di musim ini, karena menurutku ini waktu yang tepat buat Frenkie de Jong karena umur Frenkie de Jong udah gak muda lagi, umurnya 27 atau 28, itu sedang berada di puncak-puncaknya karir pemain sepak bola. Jadi kalau Manchester United memang pengen mendatangkan Frenkie de Jong, ini adalah waktu yang tepat. Win-win solution bagi kedua belah pihak. Manchester United memerlukan Frenkie de Jong, Barcelona memerlukan Frenkie de Jong untuk keluar supaya neraca keuangan mereka lebih bagus lagi. Karena kita tahu Frenkie de Jong salah satu dari top 5 besar gaji terbesar di La Liga untuk saat ini. Asalkan Frenkie de Jong tentunya mau turun gaji ya ketika ingin bermain di Manchester United. Karena salah satu program dari Ineos adalah tidak memberikan gaji terlalu tinggi kepada para pemain yang baru mereka beli. Jadi ini salah satu rumor yang menarik untuk kita tunggu, rumornya Frenkie de Jong. Yang menarik aja sih ditunggu. Ya siapapun bisa datang, entah Ugarte ataupun Frenkie de Jong. Dan rumor yang terakhir adalah kemarin kalau nggak salah itu Napoli menawar Scott McTominay dengan loan, ditolak oleh Manchester United. Namun ada, nanti aku masukkan lagi fotonya, aku cari. Namun ada rumor yang mengatakan bahwa Napoli akan mengajukan penawaran terbaru, tapi mereka mengajukan penawaran terbaru itu dengan menggunakan uang dari hasil penjualan Osimhen ke Chelsea. Jadi menarik untuk ditunggu karena Manchester United minta sekitar 30 juta euro sampai 25 juta euro buat Scott McTominay. Dan siapa tahu dengan McTom pergi, bahkan ada rumor bahwa Eriksen juga pergi, dan juga Casemiro yang beberapa minggu lalu sudah resmi dinyatakan untuk stay, tapi kita tidak tahu apapun bisa terjadi di transfer window kali ini. Jadi menarik untuk ditunggu lah bagaimana kelanjutannya dari transfer Manchester United bersama Ineos musim ini, karena masih ada, seperti yang gue bilang, 3 minggu kurang lah dari bursa transfer yang ada di bursa transfer musim ini. Masih ada waktu 3 minggu kurang, jadi menarik untuk ditunggu bagaimana transfer Manchester United buat summer ini. Oke, jadi kita lanjut lagi ke segmen terakhir, yaitu finish di posisi berapakah Manchester United. Oke, akhirnya setelah dua segmen awal, kita sampai di segmen akhir, yaitu sampai di manakah Manchester United di musim 2024-2025. Jadi kita balik dulu ke foto yang awal, foto yang mana ya, sabar, kita ke sini. Kok geser? Kita ke foto sini dulu. Terlalu jauh sih.
Nah, kita ke foto yang ada di sini, kembali ke United District. Jadi dengan para pemain yang ada, aku bakal prediksi Manchester United bakal finish di posisi 3 besar. Jadi top 3 Manchester United. Jadi untuk prediksiku musim ini di IPL musim 2024-2025 nanti aku buat lebih lengkapnya lagi. Cuma ini buat Manchester United aja. Jadi yang akan juara adalah Arsenal, runner up-nya adalah City, dan juga peringkat ketiganya adalah Manchester United, dan keempat Arsenal, kelima Aston Villa. Jadi itu 5 besar dari aku buat musim ini 2024-2025. Kenapa Manchester United finish di posisi 3? Yang pertama, dengan datangnya Joshua Zirkzee, Leny Yoro, Matthijs de Ligt, dan juga Mazraoui, ini akan menambah dimensi terbaru dari Erik ten Hag. Kita tahu Erik ten Hag udah mendatangkan Onana, Lisandro Martinez, terus juga Eriksen yang bekas main di Eredivisie dan juga di Ajax, Mason Mount, bekas pemain yang pernah main di Eredivisie dan juga di Eredivisie kalau nggak salah. Jadi walaupun Erik ten Hag mengatakan berkali-kali dia tidak akan pernah memainkan gaya Ajax di Manchester United, dia bilang lebih menyesuaikan sesuai pemain yang ada. Dan kita lihat Erik ten Hag memang suka bermain direct football di Manchester United. Jadi semoga dengan sepanjang musim Joshua Zirkzee bisa fit, terus Leny Yoro kita tahu mengalami cedera 3 bulan out, Matthijs de Ligt dan juga Mazraoui bisa konsisten. Bukan tidak mungkin lini serang Manchester United ketambahan amunisi baru, dan juga lini belakang Manchester United semakin kokoh. Walaupun Manchester United baru saja melepas Aaron Bissaka ke West Ham, tapi mudah-mudahan dengan para pemain yang ada bisa memberikan variasi dan juga dimensi baru lah, dan juga semangat baru tentunya di musim ini. Semoga pakemnya Erik ten Hag semakin mantap, semakin bagus, dan mudah-mudahan bisa membuahkan hasil tentunya. Selalu bisa berharap berharap tinggi bisa juara, tapi kita selalu ekspektasi kita itu sesuai realita lah. Tidak mungkin Manchester United musim ini ibaratnya itu bisa langsung jadi juara. Syukur-syukur bisa mengganggu dominasi City dan juga Arsenal, itu sudah bagus menurutku. Jadi Manchester United bakal finish di posisi 3 besar, walaupun nanti akan menghadapi Fulham di laga pembuka di kandang. Luke Shaw tidak bisa bermain karena mengalami cedera. Mudah-mudahan bisa memberikan permainan yang indah lah. Yang penting bagus mainnya, tidak peduli hasilnya menang atau kalah. Mudah-mudahan ya tentu saja harus menang sih. Harus menang buat Erik ten Hag supaya menambah menambah kepercayaan diri buat tim musim ini. Jadi itu untuk video kali ini cukup panjang, hampir sekitar 30 menitan. Semoga bisa bermanfaat, dan juga itu pendapatku ya buat Manchester United musim ini di bawah Ineos, dan juga prediksiku buat musim 2024-2025 Manchester United. Jadi enjoy, sepak bola sudah kembali, La Liga juga mulai besok, terus Serie A juga mulai besok, IPL juga mulai besok. Jadi bakal kembali lagi ke tontonan yang kembali ke setelan awal kita lah sebagai penikmat sepak bola dan juga pengamat sepak bola. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and see you the next video. Nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi ketika aku update video baru tentang Manchester United. Oke? Bye teman-teman.